Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200209129. Saya salah satu mahasiswi di UIN Arani di Banda Aceh dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas final Desain Media dan Teknologi SDMI. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup mencakup berbagai jenis organisme, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, dan ganggang yang bisa mudah dilihat di alam. Hingga banyak makhluk kecil yang dikenal sebagai protozoa, bakteri, dan archaea yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Makhluk hidup juga disebut dengan biotik. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1. Makan, 2. bernafas, 3. berkembang biak, 4. tumbuh, 5. bergerak, peka terhadap rangsang. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama di sini ialah bernafas. Bernafas merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernafas. Oleh karena itu, bernafas adalah salah satu cara untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup. Meskipun tidak semua makhluk hidup bernafas dengan cara yang sama. Proses pernapasan akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida, di mana bagi manusia mereka bernafas dengan menggunakan hidung, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan beberapa proses lainnya. Kemudian pada tumbuhan, proses pernafasan dinamakan dengan proses fotosintesis. Nah, pada fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Di proses tersebut ini berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dan proses itu sendiri. Selain itu, oksigen akan dikeluarkan melalui stomata. Kemudian pada jenis hewan itu terjadi berbeda-beda, yaitu yang mana tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya mereka. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ialah membutuhkan nutrisi. Nah, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses dalam tubuh. Nah, pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Selain itu, akan menghasilkan energi tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yakni itu bergerak. Nah, bergerak yang dimaksud pada tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Tapi hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungannya. Nah, gerak pada tumbuhan seperti gerak pada bunga. Nah, terjadi yaitu ketika bunga dari kuncup, yaitu bunga dapat menjadi mekar. Nah, itu yang disebutkan bergerak pada tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan bergerak menjadi air atau sinar matahari, nah, itu juga disebutkan dengan sistem bergerak pada tumbuhan.
Kemudian yang selanjutnya ada bereaksi pada rangsangan. Nah, setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Nah, rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup ialah seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya pada perkembangan tubuh. Seperti misalnya pada manusia dan hewan itu dapat bertambah tinggi, bertambahnya volume dan berat badan dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah bereproduksi dan atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup itu pun berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara beranak, akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara, di antaranya beranak, bertelur, serta juga membelah diri. Nah, pada manusia, proses reproduksi berawal dari pertemuan sel telur dan berlanjut mengalami proses fertilisasi. Pada hewan, sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Tetapi pada tumbuhan, yaitu dapat berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Kemudian selanjutnya ialah mengeluarkan zat sisa. Nah, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Nah, zat-zat yang terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ialah zat-zat yang ada memiliki racunnya. Kemudian beradaptasi. Nah, setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya sendiri. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ketika makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Jika makhluk hidup tersebut tidak berpindah tempat, juga tidak dapat beradaptasi, maka ia akan mati. Kemudian, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan, seperti beruang kutub. Nah, beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin, apabila dipindahkan ke ruang suhu yang hangat, pasti tidak akan dapat bertahan. Kemudian pada tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab akan memiliki daun yang berbeda, yaitu tipis dan lebar seperti tumbuhan semanggi. Kemudian mengalami metabolisme. Nah, proses metabolisme pada tubuh yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup yang sedikit berhubungan dengan bernafas. Nah, hal ini karena pada proses metabolisme tubuh diperlukan oksigen untuk metabolisme. Oksigen yang dihasilkan melalui pernafasan. Kemudian yang terakhir ada regulasi. Nah, regulasi di sini merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormon dan saraf. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.